Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bermuajahah, dapat bertatap muka dalam kesempatan, dalam ruangan, dalam pertemuan yang semoga Allah berkahi ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita Allah berkahi, Allah rahmati, dan setiap yang kita lakukan senantiasa Allah nilai sebagai amal soleh yang nantinya kita petik buahnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita damba-dambakan syafaat utubannya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kitabnya salah seorang ulama bernama Ibnu Jum'ah Al-Hurraj, dalam kitabnya yang berjudul Mawsu'atul Akhlaq, beliau membagi akhlak menjadi 3 bagian. Ya, al-akhlaqu salasatu aqsamin. Yang pertama, al-akhlaq ma'allahi subhanahu wa ta'ala, yaitu akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-akhlaq ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-akhlaq ma'a khalqihi, yaitu akhlak kita kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Baik kita kepada sesama manusia, kepada hewan maupun kepada tumbuhan yang telah Allah ciptakan bersama-sama kita di muka bumi Allah ini. Kemudian beliau melanjutkan al-akhlaq ma'allah subhanahu wa ta'ala katsiratun jiddan. Kata beliau, akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak ragam dan macamnya. Minha, salah satunya, kata beliau adalah al-muraqabatu, yaitu sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Mahiyal muraqabah. Beliau mendefinisikan al-muraqabah adalah dawamu ilmil abdi wa tayaqqunihi bittila'il haqqi azza wa jalla 'ala dhahirihi wa batinihi. Yang dimaksud dengan muraqabah adalah perasaan dan keyakinan seorang hamba bahwa dirinya senantiasa diawasi, senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 'ala dhahirihi wa batinihi, baik yang nampak, yang zahir maupun yang batin, yang tidak nampak. Maka dari sini dapat kita ambil sebuah garis merah bahwasannya kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa merasa diawasi, dilihat, diintai oleh CCTV Allah Subhanahu wa taala yang itu 24 jam non-stop. Selayaknya kita diawasi oleh manusia, kita tentu berhati-hati dalam bertutur kata maupun bertindak. Maka sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, sudah seyogyanya kita harus lebih berhati-hati, harus lebih waspada dalam setiap kita bertutur kata dan bertindak laku. Maka terkait dengan hal ini, apalagi mengingat kita sekarang hidup di asrul fitnah, di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang mendekati akhirnya, tentu di zaman ini Allah benar-benar menguji kita. Allah benar-benar menguji kita bagaimana kualitas keimanan kita, bagaimana kualitas ibadah kita.
Lalu bagaimana kita menjaga segala nikmat yang telah Allah berikan ini, khususnya nikmat mata, kita gunakan untuk apa? Itu benar-benar Allah uji di zaman yang penuh dengan kemudahan ini. Kita dengan mudah mengakses informasi di belahan bumi yang jauh dan di sana dengan begitu mudahnya. Kita bisa mengakses apapun yang kita inginkan dengan begitu mudah. Baik yang buruk maupun yang baik bisa kita akses dengan mudah di zaman yang canggih seperti ini. Maka pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan salah satu sabda Nabi yang mudah-mudahan sabda Nabi ini menjadi pengingat kita, menjadi remember kita bahwa kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman harus terus ingat bahwa meskipun tidak ada manusia yang melihat, tapi ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa melihat kita. Dalam sebuah hadis panjang Rasulullah bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati, kata Rasul, akan aku beritahukan satu golongan dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat bihasanat, dengan membawa begitu banyak kebaikan. Saking banyaknya Rasulullah mengibaratkan amsal jibal tihamah bidu, kebaikan yang banyak itu ya seperti gunung Tihamah yang berwarna putih. Kenapa putih? Karena saking besar dan tingginya gunung itu sehingga di pucuknya ada salju yang berwarna putih. Akan tapi apa jamaah sekalian? Fayaj'aluhullahu haba'an mansur. Kan tapi kebaikan yang begitu banyak itu yang dibawa oleh satu golongan umat Nabi ini, fayaj'aluhullahu haba'an mansur. Tetapi Allah jadikan itu semua bagaikan debu yang berterbangan, alias sia-sia, tidak ada manfaatnya. Kalau orang Jawa menyebutnya mespro, nggak ada manfaatnya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Maka mendengar sabda Nabi sedemikian rupa, salah seorang sahabat yang bernama Sauban, beliau penasaran, beliau bertanya-tanya. Maka beliau berkata, qala Sauban bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, jalihim lana. Wahai Rasulullah, tolong jelaskan, terangkan sifat dan ciri-ciri mereka. Allah nakuna minhum, jangan sampai kami ini seperti mereka. Wa nahnu la na'lam, sementara kami tidak tahu sifat dan ciri-ciri mereka. Maka Nabi pun menjawab, qala, Nabi bersabda, ama, kata Nabi, ingatlah wahai sahabatku, ingatlah wahai umatku, innahum ikhwanukum, sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian, saudara seiman, seakidah, seislam seperti kalian. Ya, ama innahum ikhwanukum wa min jildadikum, ya juga tadi sama, seagama dengan kita. Ya, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka juga menjadikan waktu malam mereka sebagaimana kalian menjadikan waktu malam kalian untuk memperbanyak ibadah, sholat tahajud, beristighfar, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Mereka pun sama menjadikan waktu malam mereka untuk memperbanyak ibadah sebagaimana kalian, wahai para sahabat, menggunakan waktu malam kalian. Akan tapi, kata beliau, walakinnahum aqwamun, akan tapi mereka itu adalah satu kaum, satu golongan, idza khalau bimaharimillah, ketika dia sedang bersendirian, tidak ada orang lain yang melihatnya, sepi, dalam keadaan sepi, enggak ada orang yang melihat, ya, idza khalau bimaharimillah, dan pada saat itu dia sedang dihadapkan dengan perkara yang Allah larang, yang Allah haramkan untuk dirinya, ya, intahakuha, justru dia malah melanggarnya, justru dia lupa bahwa Allah mengawasi dirinya, sehingga dia dengan begitu tidak merasa bersalahnya melanggar hal-hal yang Allah larang, melanggar hal-hal yang Allah haramkan kepada dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih dari kita yang ingin seluruh amal kebaikan kita, seluruh ibadah yang telah kita kumpulkan sampai titik ini, ya, tetapi ketika nanti kita menghadap Allah ternyata itu tidak bernilai sama sekali. Siapa yang ingin seperti itu? Tentu kita semua tidak ingin. Na'udzubillah min dzalik. Salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, dan amal kebaikan kita, tentu kita berharap itu nanti yang menjadi wasilah kita untuk menggapai, untuk memperoleh surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tidak mau itu semua sia-sia
haba mansur, seperti debu yang berterbangan alias mespro, tidak ada manfaatnya. Maka untuk mengatasi hal itu, salah satu nasihat dari Nabi adalah kita harus menjadi orang yang senantiasa memiliki sifat muraqabah. Orang yang senantiasa merasa bahwa diri kita ini itu diawasi, dilihat, diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dalam keadaan sepi, tiba-tiba kita amnesia, kita lupa bahwa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Maka pesan Nabi, jadilah orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala fis-sirri wal alan. Baik dalam keadaan sepi, sendirian, tidak ada orang lain yang melihat, maupun lebih-lebih dalam keadaan al-alan, terang-terangan dilihat oleh manusia yang banyak. Usikum wa iyaya, semoga yang sedikit ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Barakallahu fikum, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.